Baik, terima kasih. Ini sudah berpindah Zoom meeting-nya ke sini ya, sudah gabung kembali. Silakan seperti biasa dituliskan kembali namanya ya. Tuliskan namanya untuk rekap kehadiran di sesi kedua. Silakan Bu Sinaria, Bu Fitria, Bu Anugrah, Bu Pauline ya, tuliskan namanya ya. Bu Marta sudah nih. Bu Marta Siagian sudah. Bu Manik, silahkan tuliskan namanya di grup chat. Ini yang bagus jaringan itu Bu Manik, Bu Ita, Bu Sinaria, ya. Bu Kartika nih bagus di jaringannya. Tiap pikon lancar terus, suaranya bagus ini. Kawan-kawan yang di ini sepertinya sebagian yang di Manokwari ya. Laptop yang saya pakai sekarang ini nggak connect dengan kamera karena yang kemarin sepupu sudah ambil untuk ada seminar skripsinya. Oh gitu, iya iya. Ya nggak apa-apa. Tapi nanti bagaimana ya untuk presentasi LKPD ya? Untuk nanti sesi 2, sesi 3 ini. Pikiran yang lain dulu saja ya. Nanti mungkin mudah-mudahan yang sore bisa gitu ya, dicoba. Ya silakan Bapak Ibu untuk menuliskan nama di grup chatnya sebagai rekap kehadiran. Ya, sementara dicoba aktif dulu kameranya. Nanti setelah proses presentasi bisa di-off-kan kameranya ya. Baik, kita mulai ya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Ini sudah bergabung kembali di sesi kedua. Ini luar biasa berat ya. 2 hari terakhir ini kita Zoom-nya maraton. Ya. 3 kali ini. Sebagai pengganti hari Sabtu tentunya. Nah, Bu Eka sudah di posisi di ruangan ya. Sudah aman Bu Eka ya. Baik, luar biasa nih semangatnya Bapak Ibu semua ya. Ini alhamdulillah sudah hampir semua presentasi. Ini saya beri kesempatan ini bagi yang belum nih. Bagi yang belum, kalau Pak Ruslandi tampaknya terkendala terus nih jaringannya. Tinggal Bu ini, Bu Nurlindah. Bu Nurlindah Pamardongan. Dan Bu Sophia ya. Saya cek dulu. Bu Nurlindah bisa dengar suara saya? Ya, Ibu, silahkan. Tadi ada yang mau diskusi ya? Dengan siapa barusan? Dengan saya, Pak Sony. Oh, Bu Eka. Ya, Bu Eka. Silahkan, Bu Eka. Saya itu penasaran ya. Dalam satu video ya Pak ya. Satu video yang sama. Beda waktu, video yang sama, tapi proses trackingnya berbeda. Istilahnya bisa menghasilkan yang berbeda. Kayak kemarin kan saya sudah coba malam. Terus waktu presentasi dengan Bapak, saya coba lagi kedua kan, tapi hasilnya ternyata enggak, ya memang meleset tapi enggak sama gitu Pak. Kemudian saya malamnya lagi mencoba lagi 2 sampai 3 kali itu beda-beda gitu. Apanya? Beda padahal saya bikin frame-nya sama. Frame-nya sama tapi ya, frame awalnya di frame kesekian, frame ada yang kesekian. Saya bikin frame-nya sama, ada yang tidak gitu. Iya. Pasti berbeda kan pengukuran, Bu. Untuk benda yang sama ketika diukurnya berulang, tapi tidak terlalu jauh mestinya. Kecuali ada kesalahan. Kecuali ada kesalahan kalibrasi dan ada kesalahan penempatan koordinat XY-nya. Nah, yang dimaksud pengukuran di sini, kalau kita bayangkan ya, kalau kita mengukur panjang balok, kan kita mengukur menggunakan penggaris ya.
sekali ukur, tulis datanya kan. Ukur lagi yang sama, tulis datanya terus. Itu kan tentu hasilnya berbeda. Apalagi diukur oleh 2 siswa atau 3 siswa yang berbeda gitu ya. Dengan siswa yang sama pun tentu hasilnya akan berbeda. Tapi mendekati kan gitu ya. Nah, sebetulnya pada proses tracking sekali jadi itu, sebetulnya Bapak Ibu melakukan sekali pengukuran sebetulnya. Nah, tapi kalau diulang, tracking pagi hari, tracking siang, tracking sore, tracking malam, berarti itu sudah 4 kali pengukuran gitu ya. Pasti ada perbedaannya. Karena mengklik bolanya itu kan pada pengukuran di pagi hari misalnya ya, klik bola yang pertama gerak dengan yang di siang hari untuk bola yang pertama gerak tidak akan dijamin sama posisi kliknya ya. Iya begitu ya. Assessment kliknya itu ya Pak ya? Ya kliknya itu pengukurannya pada kliknya itu, pada trackingnya. Tapi settingnya juga itu berpengaruh. Settingan untuk kalibrasinya. Oke nilainya sama-sama 1 meter. Tapi posisi ujungnya dijamin sama tidak? Menentukan ujung kalibrasinya pada saat di pagi hari dengan yang malam hari itu kan. Penandanya sama, nilainya sama 1 meter dikasih nilai. Tapi posisi ujungnya itu kan agak sedikit berbeda. Pastinya berbeda. Tidak mungkin sama persis, tapi kan sedikit sekali gitu ya perbedaannya. Nah kalau yang besar itu biasanya belum sempat dilakukan kalibrasi atau penentuan ujung-ujung kalibrasinya memang meleset gitu ya, berbedanya lumayan jauh. Makanya ada fasilitas untuk zoom, untuk memperbesar video itu supaya kita lebih teliti lagi pada saat menentukan titik-titiknya. Nah kalau pakai mouse tinggal scroll zoomnya itu kan di video itu scroll ke depan itu memperbesar, scroll ke belakang mengecilkan kembali, tinggal digeser-geser videonya. Di pengukuran jadi wajar. Jadi wajar. Itu bagus Bu ditanyakan sehingga siswa pun nanti ketika mengulang atau ketika menggunakan video yang sama tapi oleh 8 kelompok atau 4 kelompok misalnya ya, nanti hasilnya akan ada variasi. Nah itu wajar. Ya. Jadi penjelasannya di pengukuran. Di pengukurannya. Makanya kalau pengukuran berulang itu ada plus minusnya itu ya, apa namanya itu? Sesatan ya namanya ya, sesatan ya. Nilainya misalnya diukur 7 cm, 7 cm plus minus berapa, tergantung alat ukurnya gitu ya. Nah, kalau di sini kan sekali ukur. Nanti ketika saat analisis ada data tool ya. Pada saat analisis ada data tool, itu kita tidak membahas itu ya, luput dari pembahasan kita itu ada deviasi. Nah, itu menunjukkan sebaran datanya atau ketelitian kita mengukur. Jadi pada saat saya tunjukkan sebentar ya Bapak Ibu, saya buka dulu trackernya. Ini izin saya share screen sebentar. Saya coba share screen dulu. Sudah terlihat layar komputer saya? Bapak Ibu sudah bisa melihat layar komputer saya? Bisa Pak. Ya, Pak. Bisa ya, ini saya sedang mencoba menunjukkan salah satu contoh saja. Contoh ini saya ambil kurva YT dari gerak parabola misalnya ya. Saya analisis pakai parabola. Nah, di samping ada persamaan yang fit equation, itu fit itu kan ini fitting kurvanya ya. Ini menunjukkan pola atau kecenderungan kurvanya gitu kan ini. Di samping nilai-nilai parameter juga ini ada RMS deviation. Ini RMS itu kalau tidak salah mungkin dicek kembali di Google. Root mean square ya. Root mean. Mean itu apa ya? Nilai tengah atau apa? Rata-rata ya? Rata-rata. Mean rata-rata ya? Rata-rata. Ya. Akar dari rata-rata kuadrat. Jadi root mean square. Akar dari rata kuadrat deviasi. Deviasi dari root mean square itu menunjukkan ketelitian pengukuran. Yang tadi saya sebutkan tadi ya.
Jadi ketika mengukur panjang itu 10 kali, itu kalau variasinya kecil berarti lebih teliti. Kalau variasinya besar itu kurang teliti gitu ya. Ini pun sama, makin besar angkanya, makin tidak teliti pada saat klik. Walaupun ini pengukuran sekali. Jadi root mean square deviasi itu diambil dari pola sebaran titik. Makin ada beberapa titik yang jauh dari kurva, itu akan besar root mean square deviation-nya. Kalau hampir semua titik itu nempel ke kurva, itu root mean square-nya akan kecil. Jadi makin kecil root mean square itu menunjukkan makin teliti. Itu Bu Eka dan kawan-kawan. Itu pengukurannya. Cuman mungkin ini kalau dalam proses berinquiry di kelas, mungkin kita fokusnya ke persamaan dulu sajalah gitu ya. Dari persamaan matematik, polanya itu bisa ditafsirkan menjadi persamaan fisika. Itu pun mungkin cukup berat ya untuk menganalisis bagi siswa kan gitu ya. Nah kalau tambah ke sini lagi mungkin membebani juga bagi siswanya ya, mungkin itu belakangan saja. Nanti ini dimunculkan, dibahas kalau ada siswa yang bertanya terkait dengan ketelitian gitu ya. Ini jawabannya di sini. Bisa dibandingkan nanti Bapak Ibu, ada yang tadi kan ada yang punya sebaran titik yang jauh-jauh dari kurvanya ya. Coba lihat, pasti ini besar root mean square-nya. Positif ya, pastinya besar gitu ya. Ininya pangkatnya ya. Pangkatnya. Kalau ini kan negatif 3, 0,00 kan kecil gitu ya. Coba saja dibuat data yang menyimpang titik-titiknya. Ini akan besar. Coba saya, mungkin di sini bisa ya dicoba untuk apa namanya? Maaf. Untuk mengganggu sebaran titiknya nih. Sebentar. Tadi keklik trackernya 1. Saya close dulu. Oke, saya jalankan dulu. Ini bisa digeser nggak ya? Bisa saya ganggu dulu ya. Anggap saya ini ceroboh gitu ya pada saat pengukurannya. Banyak yang menyimpang ini. Ini kan simpangannya lumayan ya, acak ya. Artinya saya ceroboh pada saat mengukur gitu ya. Nah, lihat nih sebarannya kan. Ada beberapa titik yang jauh tidak menempel ke kurva. Lihat root mean-nya. Yang tadinya negatif 3, sekarang menjadi negatif 2. Makin membesar ya root mean square-nya. Coba saya ganggu kembali. Diperbanyak gangguannya. Jadi akan terlihat jika root mean square-nya besar, itu siswa itu kurang teliti atau tergesa-gesa dalam melakukan tracking. Kalau root mean square-nya kecil, itu teliti. Nah, ini makin besar ya, 2,9 kali 10 pangkat min 2. Ini makin banyak titik yang, jadi di data tool dengan di tracker ini terkait. Jadi kalau kita ubah di sini, kurva berubah, tabel juga berubah otomatis. Data tool juga berubah otomatis gitu ya. Jadi enak otomatis semua karena menggunakan aplikasi. Bayangkan kalau manual ya, mengubah tabel, menghapus tabel di data satu di grafik milimeter blok harus ganti kertas lagi. Ganti grafik milimeter bloknya kan gitu ya, buat lagi dari awal. Kalau ini mengikuti terus. Ini semua otomatis mengikuti sesuai dengan nilai yang kita kasihkan, pengukuran yang kita berikan di sini. Ini istilahnya itu pengukurannya di sini. Di sini menuliskan hasilnya di tabel, di sini memplot grafik. Baru di sini analisis. Jadi enak gitu ya praktikumnya ya. Analisisnya di data tools-nya itu. Itu Bu Eka dan kawan-kawan. Bapak, apa bertanya sedikit Bapak? Iya, Bu Manik silahkan. Berarti nanti misalnya kalau kita suruh anak untuk praktikum menggunakan aplikasi tracker ini, kita sudah mengetahui ya, dengan dia teliti atau tidak. Betul, dari sebaran. Lihat dari sebarannya, RMS-nya. Atau dari secara kasar dari gambarnya saja, lihat di grafiknya. Kalau banyak titik yang tidak nempel ke kurva, itu memang pengukurannya kurang bagus. Ya. Kemudian Bapak, kalau misalnya kita mau mengukur ketinggian dan jarak terjauh dengan menggunakan sudut
berarti kita hanya mengklik sudutnya saja itu sudah Sudutnya muncul saja. ya Pak? Muncul sudutnya saja. Oh, berarti nggak usah hitung-hitung lagi gitu. Misalnya kalau kita suruh hitung anak, misalnya di titik sekian kamu hitung berapa kecepatan awal atau apa begitu, nggak usah lagi langsung dilihat di tabel aja gitu Pak. Paling nanti pada saat penurunan rumus, kan yang kita peroleh dari gerak parabola hanya 3 persamaan utama ya. Iya. Yang Y sama dengan setengah GT kuadrat plus B0Y kali T kan gitu ya. Tambah Y0 kalau ada Y0-nya kan gitu. Sama yang dari PYT. Berarti PY sama dengan A kali T dikurangi P0Y dikurangi GT gitu ya. P0Y kurangi GT. Nah, persamaan yang lainnya kan tinggi maksimal, kemudian jarak terjauh, waktu pada saat tinggi maksimal, waktu pada saat terjauh itu bisa diturunkan di persamaan itu. Matematik ya turunkan dapat. Dengan kondisi hanya turunan aja itu Pak ya, berarti kita suruh anak turunkan begitu Pak ya. Oh ya, satu lagi yang utama itu kan yang X-nya ya. X sama dengan P0X dikali T gitu ya. Pakai kondisi kan pada saat tertinggi itu berarti kecepatan searah sumbu Y-nya 0. Kecepatan searah sumbu X-nya ada kan, nilainya tetap kan gitu ya. Terus turunkan sampai ketemu. Nah, sebetulnya terbantu dari data. Untuk tinggi maksimal cari Y terbesar, untuk jarak terjauhnya cari X terbesar. Bisa dibandingkan kalau sudah dapat sudutnya juga kan, sudah pasti coba dengan rumus masukkan angka-angkanya. Mendekati tidak nilainya. Itu makin memperkuat rumus yang kita turunkan tadi. Tapi untuk kasus yang lain, untuk data yang lainnya, untuk soal gitu ya, tentu harus menggunakan rumus. Karena kan tidak diplot menggunakan tracker ya. Kalau dibawa ke latihan soal yang lainnya. Tapi tracker ini sebagai langkah awal dalam dalam siswa merumuskan persamaan. Yang asalnya kita berikan di buku, ya sudah. Yang penting ada fenomena geraknya dulu, ukur, plot grafiknya, analisis, turunkan, tafsirkan persamaan-persamaan parameternya. Harapannya siswa bisa merumuskan. Buka buku, oh rumusnya sama dengan pola yang ada di buku gitu ya. Dengan pola yang ada di buku. Seperti itu. Baik. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu. Bagus sekali nih diskusinya Bu Eka, Bu Manik. Luar biasa nih. Oke, ini ada masalah ya. Oh, Bu Nurlindah terkendala masalah suara putus-putus ya. Ya, mungkin kondisi internet di sana, Bu. Kondisinya ya. Bu Pauline seperti pantulan HP dengan laptop yang di dekat. Oh, itu. Yang tadi mungkin ya. Yang tadi ya. Oke. Pak Mardongan sudah gabung belum di sini? Belum ya. Baik, supaya efektif waktunya, mungkin ada beberapa yang belum berkesempatan presentasi, tapi nanti kita atur saja lah kalau misalnya sudah bagus jaringannya yang bersangkutan, bisa komunikasi, suara terdengar, dan juga bisa share. Kita beri kesempatan begitu ya, supaya semua punya tampil di analisis videonya gitu ya. Nah, berikut sekarang kita masuk ke LKPD dulu ya, tapi nanti kita fleksibel saja kalau ada yang mau presentasi analisis video yang belum tampil ya boleh gitu ya, di sela dulu gitu ya. Baik, kita masuk ke LKPD. Tentu LKPD ini harapannya yang dikembangkan itu yang sudah terbayang pada proses analisis kemarin kan. Bagaimana urutan berpikir siswa gitu ya. Kita membuat pertanyaan dan perintah pada LKPD itu yang memandu urutan berpikir siswa supaya dia kesimpulannya itu merumuskan persamaan. Nah, kalau percobaan gerak pada bidang miring, nanti siswa merumuskan persamaan untuk bidang miring. Kemudian untuk GLBB-nya. Kalau percobaannya gerak parabola gitu ya, terakhir itu langkah kegiatannya itu sampai dapat data, dapat grafik, dapat persamaan matematis, nanti ada pertanyaan-pertanyaan atau panduan-panduan yang menggiring siswa bisa menafsirkan bahwa A besar itu adalah setengah G. Bahwa B itu adalah
tapi 0 gitu ya, dan seterusnya gitu ya di LKPD-nya. Ini mungkin tidak perlu berurutan ya, acak saja begitu ya untuk topiknya. Yang penting siapa yang mau presentasi terlebih dahulu gitu, kita beri kesempatan gitu ya. Karena kan yang urutan yang ininya sudah dianalisis menggunakan trackernya itu berurutan. Untuk LKPD ya kita bebas saja lah siapa terlebih dahulu yang mau presentasi. Ya saya buka dulu, dipersilahkan siapa yang mau mencoba menampilkan rancangan LKPD-nya ya. Dipersilahkan. Sebelum nanti diupload ya hasil diskusinya. Permisi Pak, Ya. mungkin saya bisa mencoba duluan. Boleh Bu Fitri, ya silakan. Iya, takutnya signal kalau siang agak. Oh iya, mengantisipasi kalau siang terkendala gitu ya. Iya Pak. Oke. Silakan Bu Fitri, dicoba share. Baik. Mungkin yang terlalu cepat ya untuk presentasinya biar bisa diamati gitu ya. Apa yang sudah dibuat. Silakan Bu Fitri ya. Ya, terima kasih atas kesempatan pertama ini. Mungkin yang saya bikin ini sederhana saja, tergantung kondisi siswa saja. Yang anak pulau begitu, mereka tidak bisa kalau terlalu ribet. Betul. Iya, iya. Jadi saya mulai saja dari awal bahwa ini adalah lembar kerja peserta didik yang Satuan Pendidikan SMA Negeri 4 Kota Sorong, kemudian mata pelajarannya Fisika, kelas 10, program IPA, materi pokoknya adalah gerak lurus beraturan. Dan judul percobaan kali ini adalah menganalisa fenomena gerak lurus beraturan menggunakan aplikasi tracker. Selanjutnya, hari tanggal, kemudian saya berencana bahwa kegiatan ini mereka lakukan berkelompok dulu sebagai awal, agar mereka bisa saling berdiskusi antara temannya. Mungkin kesempatan lain mereka bisa sendiri-sendiri. Mulai dari bagian A, kompetensi dasar, saya hanya mencantumkan untuk bagian 4.3 saja, menyajikan data dan grafik hasil percobaan gerak benda untuk menyelidiki karakteristik gerak lurus dengan kecepatan konstan tetap dan gerak lurus dengan percepatan konstan atau tetap, berikut makna fisisnya. Adapun tujuan percobaannya ada dua, yaitu bahwa yang pertama, peserta didik dapat menganalisis grafik gerak lurus beraturan yang terbentuk. Kemudian yang kedua, bahwa setelah melihat grafik, peserta didik dapat memahami karakteristik benda yang bergerak lurus beraturan. Saya rasa itu saja cukup dua tujuan percobaannya. Kemudian C, alat dan bahan. Di sini alat dan bahan, karena videonya sudah saya masukkan terlebih dahulu nantinya di komputer sekolah, maka alatnya saya tidak masukkan apa yang saya pakai seperti mobil-mobilan dan sebagainya. Jadi saya ambil alat di sini adalah komputer sekolah dan nantinya aplikasi tracker. Kemudian adapun bahannya adalah video yang akan kita analisis. Seperti itu Pak. Kemudian melangkah ke langkah kerja. Nomor 1 sebelumnya adalah melakukan penginstalan program aplikasi tracker yang caranya dapat dilihat pada, mohon izin Pak, saya ambil. Oh iya, tidak masalah ya. Iya, YouTube yang Bapak buat, agar ada variasi bahwa saya tidak perlu menjelaskan, siswa lihat saja di luar LK ini ya. Iya, betul Pak. Karena kita berada di lab komputer yang mungkin mereka bisa langsung membuka video YouTube ini dan menontonnya. Bahkan mungkin untuk penginstalan ini sudah diinstalkan saja oleh ibu gurunya gitu ya di laptop. Iya, tinggal pakai siswanya kan. Iya. Tapi saya dari, mohon maaf Pak,
dalam hal ini saya memilih agar siswa bisa mendownload sendiri. Siapa tahu di rumah nanti mereka punya perangkat yang bisa memadai, mereka download bagus juga. Iya. Bagus idenya. Ya. Silakan lanjut, Bu. Iya, setelah mereka menonton dan berhasil mendownload, sebagai rasa terima kasih, saya mengharapkan mereka bisa like dan subscribe video yang Bapak bikin. Supaya semangat membuat video lagi ya. Iya, terus langkah yang kedua, melakukan analisis gerak lurus beraturan menggunakan aplikasi yang mereka sudah download. Yang langkahnya adalah yang pertama, dijelaskan bahwa karena aplikasi tracker ini adalah aplikasi yang menganalisis fenomena gerak yang sudah terekam dalam bentuk video. Oleh karena itu langkah awalnya mereka menyiapkan video yang akan dianalisis. Dalam hal ini videonya saya sudah sediakan di dalam komputer yang mereka akan download aplikasi tadi. Kemudian yang kedua, buka program tracker dengan double klik, yang langkah-langkahnya sudah kita lakukan kemarin-kemarin di sini. Oh iya, dan saya mengusahakan bahwa apa yang akan mereka lihat di komputer mereka nanti sama dengan ada yang digambar sini yang saya cantumkan. Gitu ya. Iya. Contoh gambarnya. Ya, betul. Seperti ini, menjalankan video, kemudian melakukan kalibrasi, kemudian memberikan koordinat kartesius, menganalisa grafiknya, lengkap dengan frame yang akan di-tracking, kemudian membuat tracking pada video, menganalisa tabel, dan seterusnya. Iya. Ini sebagai contoh saja ya, gambarnya itu hasilnya sebagai contoh kan ya. Hasilnya sebagai contoh, iya. Ya, kemudian ke hasil pengamatan. Untuk hasil pengamatan saya menyiapkan tabel agar siswa di samping mengamati juga kalau mereka memindahkan kembali mungkin lebih berarti bagi mereka bisa ini. Jadi dia menuliskan nilai-nilai T, saya siapkan ada 10, ini akan mereka isi sama dengan yang akan mereka lihat nantinya di aplikasinya, nilai T dan nilai X. Kemudian yang kedua, bentuk grafik. Setelah menuliskan tabelnya kembali, mereka bisa melihat grafik yang terbentuk, kemudian memberikan nama apa bentuk dari grafik yang mereka peroleh itu. Kemudian yang ketiga, persamaan matematis yang didapatkan. Mungkin sesederhana itu saja dulu buat mereka, Pak, biar mereka tidak terlanjur pusing melihat pelajaran yang ini. Bagian F, analisis hasil pengamatan. Nah, pada analisis hasil pengamatan ini, sedapat mungkin saya arahkan mereka untuk nantinya bisa sama dengan tujuan percobaan yang tadi. Yang pertama adalah analisalah data yang diperoleh pada tabel data dengan memperhatikan angka pada kolom T dan angka pada kolom X. Ya, saya harapkan nanti mereka bisa melihat bahwa seiring bertambahnya nilai T, maka nilai X-nya juga akan bertambah, ataukah nilai X itu bertambah seiring waktu tempuh. Mungkin seperti itu. Kemudian yang kedua, maknai grafik yang terbentuk. Jadi berdasarkan bentuk grafiknya, mereka memaknai grafiknya bahwa terlihat di grafik itu jarak X terhadap waktu dia berbentuk garis lurus miring ke atas ya melalui titik 0,0. Jadi ditinjau dari kemiringan grafik mereka bisa sebenarnya memperoleh misalkan ini ada sudutnya ya, alfa, mereka bisa lihat bahwa tangen alfa itu adalah X per T merupakan nilai V, velocity. Kemudian setelah memaknai grafik, kemudian memperhatikan persamaan matematis yang terbentuk.
Nanti mereka akan melakukan analisis dimensi beserta satuannya pada komponen-komponen persamaan yang tersebut, sehingga nantinya persamaan matematis yang terbentuk ini bisa mereka dapatkan persamaan fisikanya. Setelah itu, kemudian yang keempat, sebagai meyakinkan saja bahwa nilai kecepatan yang sudah setelah mereka menganalisis nanti dapat persamaan fisikanya, saya suruh menghitung kembali dengan mengambil maksimal 3 data dan membandingkan nanti hasilnya dengan perhitungan mereka dengan data A yang di sini, bahwa oh iya hasil perhitungan kami agak mirip dengan ini walaupun tidak sama persis. Kemudian bagian G, kesimpulan yang diperoleh setelah melakukan praktikum. Seperti biasanya kalau kita melakukan praktikum, bahwa kesimpulannya ini harus sesuai dengan tujuan percobaan yang tadi, yang ada 2 itu. Oke, mungkin begitu saja. Baik, mantap nih. Sementara kita beri aplaus dulu untuk Bu Fitria ya, sebelum diskusi ya. Kita beri aplaus dulu, luar biasa nih Bu Fitria ya, rinci ya. Jadi asumsinya aplikasi tracker ini mulai dikenalkan pada konsep GLB ya. GLB, iya. Sehingga nanti untuk konsep yang lainnya, trackernya harapannya sudah lancar. Sudah bisa mandiri. Sudah bisa mandiri. Iya. Gitu. Baik, sip, mantap. Iya. Mantap. Silakan Bapak Ibu yang mau bergabung diskusi, dipersilahkan untuk topik GLB ini terkait dengan rancangan. Memang kalau melihat kondisi siswa itu akan mematahkan semangat kita ya. Aduh, bagaimana ya? Apakah siswa kita mampu untuk mengikuti ada kerumitan sedikit di sini ya, ada kerumitan kan begitu ya. Iya. Tapi kita singkirkan dulu ketakutan itu. Kita coba dulu ya. Barangkali siswa kita mungkin lebih cepat untuk untuk menguasai IT dibandingkan kita kan begitu ya. Betul. Iya Pak, saya kemarin juga awal PJJ ini saya jadi bingung apa anak-anak nanti bagaimana saya menggunakan Google Meet, bisa tidak mereka kelas. Ternyata mereka bisa lebih terampil karena mereka anak milenial jadi kadang-kadang iya betul. Lebih cepat. Ini diskusi di luar materi ini ya. Ini pengalaman anak saya di kelas 1 SMP ya, baru masuk kelas 1 SMP anak saya. Pas masuk SMP itu kelasnya sudah kelas virtual semua kan gitu ya. Iya, Pak. Nih ada materi IPS itu bagus gurunya gitu ya. Jadi variasi. Kadang-kadang ada kuis menggunakan kuisis gitu ya. Kuisis. Iya, jadi anak itu tertarik gitu, anak saya tertarik. Jadi merasa tidak belajar selesai main. Bermain. Terus kadang-kadang pada materi ini ada yang gambar itu saya kurang tahu apa aplikasinya. Itu menyandingkan antara gambar peta dengan legendanya gitu ya. Dicocok-cocokkan begitu. Dan gambarnya bagus sekali, gambar-gambarnya itu bagus berwarna gitu. Terakhir kemarin itu ada permainan itu ya, kayak game. Jadi game mencocokkan definisi-definisi apa ya? Puzzle juga biasa ada. Ya, ada puzzle. Ada biasa. Nah, itu bagus sekali itu. Iya. Justru dengan pembelajaran jarak jauh ini bahkan terungkap semua gitu ya, potensi-potensi teknologi yang bisa kita pakai gitu ya. Baik, kembali ke sini. Silakan Bapak Ibu. Untuk LKPD ini dipersilakan. Nah, betul sekali yang disampaikan Bu Fitria bahwa memang kesimpulan itu terkait dengan tujuan yang kita rumuskan pada LKPD gitu ya. Jadi nanti kesimpulan yang dituliskan siswa itu harapannya memang menjawab tujuan. Nah, kalau kita lihat KD-nya ini sudah pas sekali ya dengan tracker ya. KD 4-nya ini menyajikan data. Tracker ini menyajikan data nih. Grafik. Tracker ini menyajikan grafik gitu ya. Betul. Iya. Karakteristik atau ciri-ciri dari gerak lurus ini akan terungkap kalau kita menganalisis grafik dan datanya. Jadi mudah-mudahan ini menunjang sekali. Cuman kendalanya itu di penguasaan trackernya kan di awal saja sebetulnya. Baik,
karena kesimpulan ini merujuk ke tujuan, maka alangkah baiknya rumusan tujuan ini lebih spesifik, Bapak Ibu ya, Bu Fitria ya. Karena kira-kira apa kira-kira harapan kita terkait dengan rumusan tujuan, rumusan kesimpulan yang dibuat siswa. Kira-kira apa harapannya? Seperti apa kesimpulan yang diinginkan untuk GLB ini? Iya, mungkin kesimpulannya mereka bisa tahu karakteristik gerak lurus itu seperti apa. Seperti apa jawabannya siswanya? Misal. Yang tadi seperti di grafik Pak, bahwa semakin hubungan antara hubungan X dan T. Iya, hubungan antara X dan linear T. Ya. Linear, betul. Ya, sebanding linear. Kemudian diperoleh kemiringan grafik. Berupa itu yang ditafsirkan sebagai kecepatan. Iya, bagaimana kecepatannya? Itu. Berubah atau tetap? Konstan kecepatannya. Bagaimana rumusannya? X sama dengan V kali T. Nah, itu kan 3 itu minimal ya. Iya. Jadi mungkin rumusnya di sini memang menganalisis, tapi kita lebih tajam lagi. Mungkin di sini peserta didik dapat merumuskan persamaan GLB melalui grafik, analisis grafik gitu ya. Jadi nanti akan terlihat kalau siswa bisa merumuskan X sama dengan V kali T, berarti tujuan pertama, yaitu peserta didik dapat merumuskan persamaan GLB tercapai. Kemudian peserta didik dapat menyebutkan ciri-ciri benda yang ber-GLB, misalnya ya. Cirinya apa saja? Pertama, kecepatannya tetap. Hubungan jarak waktunya itu sebanding lurus, dan seterusnya gitu ya. Misalnya 2 itu bisa diinikan. Jadi kalau boleh, ini sarannya, spesifik saja untuk tujuannya. Jadi yang pertama misalnya peserta didik dapat jangan memahami tapi menyebutkan saja, menyebutkan ciri-ciri benda yang ber-GLB misalnya ya. Kemudian yang kedua, ya, peserta didik dapat menyebutkan ciri-ciri benda bergerak lurus beraturan. Oke. Yang kedua, peserta didik dapat merumuskan persamaan. Itu yang penting. Dapat merumuskan persamaan GLB ya. Dari grafik yang diperoleh dari grafik. Oke. Mungkin 2 cukup ya tujuannya ya? Ada lagi yang lain? Cukup itu ya, ciri-cirinya seperti ini, persamaannya ini ya sudah gitu ya. Nanti untuk di kelasnya latihan soalnya tinggal kasih kasus yang baru. Pakai rumus yang sudah diperoleh tadi, dapat menjawab ya sudah tercapai. Konsep GLB-nya dapat gitu ya. Nah, sehingga panduan dalam analisis datanya itu sudah pas, membantu siswa untuk bisa menjawab ini, tujuan ini. Misalnya, bagaimana hubungan antara jarak dan kecepatannya? Bagaimana bentuk grafiknya? Seperti tadi, buktikan, dimasukkan ke bagaimana persamaannya gitu ya. Jadi X sama dengan V dikali T melalui analisis dimensi kan ya. Di ini sudah ada perintah untuk menganalisis dimensi, Bu Fitria. Di analisis datanya. Sepertinya tadi ada, Pak. Lakukan analisis dimensi untuk memperoleh persamaan. Iya, oke, sip, mantap. Oke, cukup mungkin ya, Bapak Ibu ya. Iya, Pak. Baik, Bapak Ibu ada yang mau disampaikan lagi untuk LKPD ini? Kalau yang GLB mungkin grafik cuma 1 ya. Nah, nanti untuk gerak yang lain, untuk GLPB kan ada 2 grafik. Gerak parabola ada 3 grafik yang bisa dimanfaatkan untuk analisis. Baik, terima kasih Bu Fitria. Boleh stop. Ya, terima kasih.
Baik, luar biasa nih untuk GLB sudah. Masih ada waktu ya. Silakan Bapak Ibu yang mau mencoba presentasi KPD yang dikembangkan. Jadi nanti kesimpulan itu terkait dengan tujuannya. Bu Manik, boleh coba Bu Manik? Ini Pak, kebetulan saya salah persepsi. Saya langsung bikinkan 4-4-nya. Ada GLB, jatuh bebas, kan ada 4 di sini diminta. Jadi semua saya buat. Yang gerak parabola itu ya? Bukan, GLB ada, GLBB ada, gerak jatuh bebas ada, gerak parabola ada. Jadi ada 4-4. Bagus, ya apa-apa Bu. Bagus, luar biasa, bagus. Tapi nanti yang wajibnya gerak parabola untuk Bu Manik. Alur sama cuma. Jadi copy paste yang ganti hanya GLB. Oke. Sip. Jadi coba dulu saya coba Bapak saya punya. Kebetulan kan saya sudah berapa tahun nggak ngajar kelas 10. Cuman ya di kelas 3 ketika ada penguatan pendalaman materi untuk UAN, baru nanti kita kembali. Jadi khusus untuk yang KD-nya kurang saya ini, jadi langsung saya buat indikator. Boleh. Mungkin nanti kalau taruh ini langsung indikatornya yang saya ambil. Terima kasih Bapak. Saya coba dulu. Untuk suara bagaimana Bapak Ibu, ada kendala nih saat ini? Komunikasi suara jelas ya? Tidak Pak, jelas. Jelas Pak. Jelas. Ini jadi ada 4-4-nya di sini Luar Bapak. Biasa ini. Mantap. Jadi saya ambil dulu yang gerak parabola. Ini tadi, ini di atas. Nah, yang atas. Tapi nanti yang diwajibkan satu saja ya, supaya tidak jadi beban nih. Tapi nggak apa-apa, kalau mau diupload semua juga nggak apa-apa. Nanti supaya bisa di-share ke kawan yang lain, Bu Manik ya. Upload semua di tugas juga nggak apa-apa. Oke Bapak, kebetulan saya punya sederhana sekali. Karena ini kan biasa kalau LKPD ini kan kita lampirkan juga sekaligus dengan RPP-nya kita ya, sudah di dalam. Betul. Ya. Jadi langsung namanya dan kelasnya, karena kadang kita kan pakai mengajar di kelas yang paralel. Jadi sederhana sekali. Terus ini indikatornya itu kan berarti apa yang harus dibuat anak-anak itu, jadi membuat video dulu tentang gerak parabola, kemudian menganalisis grafik yang dihasilkan dari video menggunakan softwarenya, terus menganalisis besaran-besaran fisika pada gerak parabola yang menggunakan softwarenya. Kemudian kita kasih petunjuknya, jadi kita suruh dulu anak itu bahwa dari petunjuk ini dia tahu membuka download dulu, kemudian diinstal di laptopnya masing-masing, kemudian membuat videonya masing-masing, kemudian dia akan melakukan langkah-langkah yang ada kita buat langkah kerjanya, kemudian menjawab pertanyaan yang ada di sini secara individu. Kemudian bahan-bahannya laptop, handphone, bola pejal, penggaris, spidol, karena dia harus menentukan titik-titiknya. Jadi semua lengkap dibuat. Kemudian di sini membuka Supertaker, ini langkah-langkah yang ketika dia sudah masukkan yang kita buat seperti yang kemarin Pak, membuka file, memilih video, mengatur, mengunci, kemudian mengklik sampai dia nanti bisa dapat mengikuti gerak parabola, terus dia menghilangkan. Jadi langkah-langkah itu semua sehingga nanti dia menghasilkan grafik pada persamaan yang 3 itu, Y, X, dan VY. Setelah itu dapat, kemudian mereka nanti akan mensimpan di filenya masing-masing, kemudian membuka di Word, kemudian sama seperti yang kemarin kita buatkan, terus hasil pengamatan yang mereka buat ditaruh di sini gambar-gambarnya, misalnya gambar grafiknya, iya Pak. Kemudian ditaruh lagi di sini gerakannya bagaimana,
kemudian cara menentukan data dari gerak parabola itu di sini, kemudian hubungan antara Y dengan T ada di sini, kemudian hubungan antara V dengan T ada di sini, hubungan X juga kita buat di sini. Kemudian dari sini semua nanti akan disimpulkanlah bagaimana persamaan itu ditaruhlah di kesimpulan ini. Begitu Bapak. Sip, mantap, mantap. Seperti itu, begitu baik, Bapak. Terima kasih. Baik, luar biasa, bagus. Baik, luar biasa. Kita beri aplaus dulu untuk Bu Manik, Bapak Ibu, sebelum diskusi ini. Kita beri aplaus dulu. Bu Manik tapi masih tampilkan dulu LKPD-nya. Oh, iya, kita bukan. Oke, luar biasa nih. Maaf. Ya lala, ini mouse-nya agak apa? Oke, Pak. Oke. Dari share screen, yang screen-nya yang dipilih. Sudah kelihatan, Pak? Belum, Bu. Oh, belum. Berarti bisa kembali ke jadi mengulang untuk share screen lagi, Bu. Ini ya, Kenapa? Nah, bisa, Bu. Terus tadi saya sudah buka ya. Nah, itu Bu. Ya. Sip, mantap. Sip. Ya, luar biasa nih urutannya sudah runut, Bu. Tinggal nanti mungkin untuk tujuan praktikumnya perlu dihadirkan. Tambah ya, Pak. Ya, ditambahkan supaya nanti tujuannya ya, Pak. Ya, tapi nggak apa-apa, bukan sekarang yang aja diperbaiki. Iya. Supaya nanti mengarah ke kesimpulan siswanya gitu ya. Iya. Nanti boleh sampaikan saja nanti kesimpulan yang diharapkan oleh dari siswa itu, harapannya menjawab tujuannya gitu ya. Berarti kira-kira tujuan di sini pertama, siswa itu bisa mengidentifikasi ciri-ciri gerak parabola ya. Iya. Supaya bisa membedakan dengan gerak yang lain kan. Bisa mengidentifikasi ciri-ciri gerak parabola. Jadi silahkan sebutkan ciri-ciri gerak parabola oleh siswa nanti. Iya. Nah, yang kedua, yang penting itu adalah merumuskan persamaan gerak parabola. Persamaan, iya. Ini mungkin terkait dengan indikator yang nomor 2. Yang nomor 3, yang nomor 3. Menganalisis besaran-besarannya. Nah, itu ya, yang nomor 3 ini menganalisis besaran itu terkait dengan merumuskan persamaan gerak parabola. Itu untuk indikator ya. Untuk yang kedua ini mungkin terkait dengan tujuan yang tadi, yang menyebutkan ciri-ciri atau mengidentifikasi ciri-ciri gerak parabola. Nah, mungkin 2 itu cukup. Dengan mengetahui ciri-ciri dan rumusnya, berarti siswa sudah memahami gerak parabola ya. Ketika dikasih soal yang lain, tinggal pakai rumusnya dan sudah tahu ciri-cirinya gitu ya. Kemudian ke bawah, Bu. Nanti tinggal dilengkapi saja yang tujuannya ya, Bu Mani. Iya, Pak. Ke bawahnya. Iya. Langkah-langkahnya Pak sudah pas ya? Oke, sudah. Iya, sudah oke. Tinggal nanti kan ada bimbingan dari guru ya. Untuk memperjelas yang ke-1 bagaimana, yang kedua, yang ketiga. Tentu tidak akan lepas dari bimbingan. Iya, sampai misalnya klik kanan atau klik di mana iya, kita jelaskan di situ Pak ya. Iya. Nah, ini yang nomor 16 ini kan sudah upaya menganalisis dimensi ya. Dari persamaan matematika di tracker, ini harapannya siswa bisa merumuskan persamaan gerak parabolanya. Terjawab tadi yang tujuannya di nomor 16 di langkahnya itu. Kemudian pas dia ke web dan seterusnya akan melihat grafik dan seterusnya. Nah, ini grafik dan data, ini hasil pengamatan kan di copy paste ya dari tracker. Ya Pak, copy paste taruh di itu sini. dalam rangka mengidentifikasi ciri-ciri gerak parabola gitu ya. Nah, yang F ini saran saya yang nomor 1. Iya Pak. Yang nomor 1 ini sebaiknya di akhir saja.
Oh. Di akhir saja. Nomor 1 ini di akhir ya Pak? Iya, nanti diperbaiki. Nomor 1 iya, saja. Pak. Iya, Karena iya. yang penting itu sebetulnya rumusannya dulu saja. Iya. Hubungan Y terhadap T-nya, hubungan Pi terhadap T dan X terhadap Berarti yang ini dulu Pak ya di atas ya? Nah, yang ini. Ini nanti yang nomor naik ke 3, atas. ya. Yang nomor Yang nomor 3, 3, kemudian nomor 4. Kemudian nomor 4. Dan nomor 5. Baru nanti kalau sudah tahu hubungannya, coba cek bagaimana tingginya, tinggi sini, maksimumnya. Ya. Dan seterusnya. Dengan menentukan. Iya Pak. Nah, sehingga ke bawah kesimpulan tinggal menjawab kesimpulannya. Iya Pak. Tujuannya. Bahwa gerak parabola itu gerak yang lintasannya melengkung, kan gitu ya. Iya. Nah, nanti yang searah sumbu X itu mirip dengan GLB. Nah, siswa menjawab begitu nanti harapannya. Searah sumbu Y itu GLBB-nya, gitu ya. Dia punya sudut elevasi, ada tinggi maksimum, ada jarak terjauh. Rumusnya, nah, ketemulah Y sama dengan setengah GT kuadrat. Kemudian ditambah P0Y kali T, gitu ya. Kemudian yang keduanya, VY sama dengan P0Y dikurangi GT, gitu ya. Kemudian X sama dengan P0X dikali X sama dengan P0X dikali T. Itu 3 rumus yang pentingnya dulu. Nanti ke bawahnya nanti ketemu yang lainnya boleh dalam pelajaran yang lain, gitu ya, dalam pertemuan yang lain. Menentukan rumus tinggi maksimum. Tapi kita sudah tahu sebetulnya dari data dapat tinggi maksimumnya berapa. Nanti rumusnya bisa kita pandu dengan teori saja, persamaan matematika nantinya, gitu ya. Baik, kita akhiri saja mungkinnya. Ada yang tambahan dari Bapak Ibu yang lain sebelum selesai yang tayangan Bu Manik? Jadi yang gerak parabola ini ada 3 grafik Bu Manik ya? Iya 3 Pak. grafik yang bisa dianalisis untuk membantu siswa memahami ciri-ciri gerak parabola. Ini Pak, Y dulu baru PY-nya. Kemudian X. Baru X. Dengan 3 ini akan terlihat cirinya. GLB, GLBB, melengkung, ada sudut elevasi dan seterusnya. Bu Eka, silahkan. Kebetulan sama ya Bu. Itu dari bingung mau bikin ini, cuma apakah siswa itu juga sampai bisa menganalisis persamaan yang di mana tracker, kemudian dengan dihubungkan matematika, dengan rumus matematika, rumus fisikanya. Matematikanya. Justru itulah intinya, Bu Eka. Inti belajar fisikanya justru di sana, bukan belajar trackernya sebetulnya. Kalau tracker itu hanya alat, sebetulnya gitu ya. Tracker itu hanya alat. Jadi yang penting itu kan fisika, belajar fisika. Yang penting itu siswa memahami bahwa persamaan yang diperoleh dari analisis itu sebetulnya digunakan untuk merumuskan persamaan gerak parabolanya dengan fisikanya. Itu yang penting justru. Jadi panduan-panduan seperti yang Bu Manik tuliskan di sini mengarah supaya siswa itu bisa merumuskan rumusan gerak parabola dari persamaan, dari percobaan, bukan diberikan di papan tulis atau disuruh membuka buku gitu ya. Tapi murni ini diperoleh dari hasil pengamatan, Bu Eka. Ini kalau realnya berarti butuh waktu berapa kali pertemuan? Karena kan menganalisisnya nggak mungkin saat. Seandainya trackernya ada di materi GLB, yang gerak parabola mestinya tidak terlalu lama untuk trackernya. Nah, tinggal diperkuat karena yang parabola itu berat ini menganalisisnya dibanding yang GLB. Tinggal diperkuat di yang nomor 16 ini nih, yang Bu Manik tunjukkan nih. Yang 16 ini kan persamaan matematika. Nah itu ini dirancang kembali, diturunkan kembali anak-anaknya pertanyaan-pertanyaan untuk mengarahkan siswa supaya bisa merumuskan Y sama dengan setengah GT kuadrat ditambah Y0 Y dikali T tambah Y0 gitu ya. C-nya kan jadi Y0. Kemudian X sama dengan P0X dikali T tambah X0. X0-nya kan bisa 0. Kemudian Pi sama dengan G dikali T min ya, berarti di sini Pi sama dengan P0Y dikurangi GT. Nah, kenapa jadi negatif? Nanti nilai A-nya kan negatif, parameter A-nya itu besarnya itu di tracker. Berarti itu mereka yang penting Bu, kalau tidak sampai ke sana ya hanya capek saja, hanya capek membuat tracker nantinya. Nah, makanya Pak, saya itu bingungnya menuntun mereka yang 16 ini bisa tercapai gitu, Pak. Nah, itu.
Bahkan kalau misalnya siswa kesulitan membuat trackernya, sudah aja sama bu gurunya trackernya. Nanti dapat hasil. Yang penting siswa menyaksikan bahwa itu bukan dibuat-buat. Itu memang real dari fenomena asli. Sudah aja bu guru yang buat trackernya. Dapatlah datanya. Ini datanya, kopikan. Nah, sekarang mari analisis. Itu yang penting sebetulnya. Sudah dapat data tool itu ya, ada grafik, ada persamaan. Itu yang penting. Mari kita analisis ini ke siswanya. Itu yang penting. Memang berat karena HOT ya, HOTS itu ya. HOTS itu ya ketika itu. Tapi kalau tidak sampai sana percuma pertemuannya. Gitu ya. Kalau tidak sampai merumuskan. Ya kalau dibuka lagi di buku atau Bapak Ibu guru tuliskan langsung persamaannya, ya jangan praktikum. Cukup 1 menit saja udah sampaikan itu persamaannya. Kan gitu Bu Eka ya. Dengan praktikum kalau kesimpulannya dari Bapak Ibu guru. Kan gitu ya. Baik. Gimana Bu Eka? Siap Bu Eka? Berarti yang ribut seperti ini Pak mesti didemokan dulu ke Iya, anak-anak saja, boleh, tidak perlu mereka. Iya. Boleh. Tapi kalau Apalagi anak-anaknya lebih terampil dalam IT-nya, bagus juga dia lebih ini lagi, lebih bermakna lagi kan proses mendapatnya. Tapi kalau lihat kondisi di kelasnya itu bahkan menghambat gitu ya, jangan-jangan nanti nggak selesai-selesai karena trackernya bermasalah terus gitu ya. Iya. Ya, udah saja ibu gurunya yang bikin. Tapi didemokan di depan pakai LCD kan gitu ya. Didemokan Iya di ya, depan. mending demo Ya, saja. Tapi hasilnya nanti dibagikan ke siswa ini grafiknya nih. Ini persamaan matematikanya. Dari sini mari kita sama-sama diskusi. Kita maknai dengan analisis dimensi. Ketemulah nanti persamaan. Baik gerak parabola, gerak jatuh bebas, gerak apapun gitu ya. Gitu. Tergantung kondisi. Jadi tidak mungkin LK itu di-download se-Indonesia sama. Makanya saya tidak akan memberikan LK. Karena kelasnya Bu Manik mungkin siswanya bisa mencoba sendiri trackernya. Tapi kelas yang lain misalnya, lebih baik dibantu saja sama Bu Eka langsung nih. Tinggal siswanya dapat langsung gitu. Beda-beda. Jadi sangat mungkin sekali LKPD untuk gerak parabola, tapi bentuknya berbeda gitu ya. Tergantung kondisi siswanya. Gitu ya. Baik, masih ada Bapak Ibu? Itu yang penting ya Bapak Ibu ya. Yang penting justru di nomor 16 ke sananya ini. 16 dan seterusnya. Kalau di sebelumnya itu keterampilan hands-on-nya gitu ya. Kan ada hands-on, ada minds-on ya. Keterampilan tangannya dan keterampilan berpikir. Nah yang fisika itu intinya itu adalah ujungnya di keterampilan berpikirnya. Tapi kalau dilengkapi dengan hands-on yang bagus juga bagus. Siswanya juga jago trackernya. Jago menyolder, jago merangkai gitu ya. Jago membuat lilitan kumparan, itu juga bagus. Tapi yang penting adalah menganalisis ada apa di kumparan itu. Gitu ya. Ada apa pada rangkaian listrik itu dan seterusnya itu. Tentu target ini ideal, tidak mungkin tercapai dalam satu pertemuan. Paling tidak kenalan dulu dengan siswanya, kan gitu. Berikutnya terus harapannya terbiasa nantinya. Tapi kalau kita menyerah di awal, siswa kita ini inginnya langsung rumus. Akhirnya terus saja kasih rumus terus gitu ya, langsung jadi. Nah, akhirnya tidak berkembang keterampilannya kan gitu ya. Tidak apa-apa. Bisa jadi ketika praktikum itu akhirnya juga Bapak Ibu guru yang kasih rumus nggak masalah. Yang penting latihkan dulu ini gitu ya. Ajak dulu diskusi bahwa A besar itu apa? Setengah G. Bahwa A besar yang di persamaan yang kedua ini, yang di tulisan nomor 16 ini, bahwa itu adalah G atau min G gitu ya. Dan seterusnya. Gitu ya. Siap Bapak Ibu? Siap ya. Harapannya nih dari kegiatan ini ada Bapak Ibu yang punya waktu luang mengemas suatu pembelajaran utuh ya, RPP-nya dan seterusnya. Tapi bukan tugas ini ya. Ini mandiri saja, tidak menjadi tuntutan kami. Mencoba untuk melakukan penelitian, syukur-syukur ada hasilnya, nanti kabari kami, kabari saya gitu ya. Pak, ini hasil diklatnya, saya melakukan penelitian nih. Sudah bisa diakreditkan itu ya. Itu bagus. Gitu ya. Baik, Pak Sony permisi. Oh ya Bu Jen, silakan Bu Jen. Bu Jen. Tidak Pak, saya di sini cuma mau tanya yang terkait dengan LKPD ini Pak. Soalnya LKPD yang saya buat ini, saya tidak
menentukan ini langkah-langkah untuk menggunakan aplikasi tracker. Jadi LKPD yang saya buat ini terkesan kayak seperti anak-anak itu sudah bisa sudah bisa menggunakan aplikasi tracker. Bisa. Iya, jadi saya langsung cuman dari percobaannya Pak, praktikumnya dengan menggunakan mobil-mobilan itu, terus siswa masukkan langsung videonya ke dalam aplikasi dan menganalisis seperti itu. Bisa. Pak, boleh kah? Boleh. Jadi LKPD-nya memang dengan asumsi tracker tidak dimasukkan di LKPD juga boleh. Nah, nanti kalau misalnya diperlukan bahan lain untuk supaya siswa bisa tracker, Ibu tinggal buatkan bahan di luar LK juga bisa. Iya, Pak. Tergantung selera masing-masing. Kadang-kadang ingin digabungkan jadi saya di tidak LKPD, kasih masuk itu lagi aplikasi trackernya. Kan panjang LKPD-nya ya kalau dimasukkan. Iya, jadi saya cuma ambil data dari waktu mengambil video saja, Pak. Iya, oke. Lebih ringkas, tapi ada bahan tambahan supaya siswa memahami kerja kan gitu ya. Iya, Pak. Oke, tidak masalah. Makanya sekali lagi LKPD ini ataupun RPP secara umum gitu ya, tidak ada RPP yang sama gitu ya untuk gerak parabola. Pasti beda-beda tergantung kondisi sekolahnya kan gitu ya. Yang penting kan KD-nya sama. KD-nya sama, indikator kan bisa Bapak Ibu yang kembangkan. Iya. Baik, Bapak Ibu, ini karena menjelang duhur ya, Jumat. Saja ya Pak ya. Oke, terima kasih Bu Manik, luar biasa nih. Bahkan Bu Manik bikinnya semua gitu ya, luar biasa ini. Baik, tapi yang menjadi kewajiban satu ya, sesuai dengan pembagian topik. Jadi kalau ingin di-share semua, share saja semua di ini. Di-upload di LMS, biar nanti saya kumpulkan satu folder. Terakhir nanti saya share semua ke Bapak Ibu. Sudah, Pak. Oke, Bapak Ibu, untuk pikon sesi kedua, mungkin kita cukupkan dulu saja ya. Ini sudah jam 11.30 ya, karena menjelang Jumat di sana. Kalau di kami belum, masih jauh. Tapi karena di saya itu nanti sekitar jam 13, jam 14 itu kondisi sholat Jumat. Sehingga untuk sesi 3 agak mundur nih ke sore nih. Bagaimana Bapak Ibu? Tidak apa-apa ya? Boleh ya? Yang paling bisa jam 15, jam 15 WIT. 15 WIT itu baru bisa mulai lagi gabung. Jadi jam 15 sampai ya jam 16.30 maksimal ya. Jam 16.30. Nanti kunci dia jatuh nak simpan. Nanti kita ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang belum berkesempatan presentasi video juga menyempatkan nanti ya. Karena kendala jaringan mungkin sekali lagi ini ada Bu Nurlinda kalau mau mencoba ya, Pak Si Hombing. Nah, kalau Bu Melisa mungkin sudah mengundurkan diri ya. Info kemarin itu ya. Pak Ruslandi juga kendala jaringan. Mungkin tinggal 2 lah yang ini. Dan Bu Sophia, Pak Si Hombing dan Bu Nurlinda mungkin kalau ingin coba menampilkan sebentar untuk analisis videonya juga boleh nanti ya. Baik Bapak Ibu, kita akhiri dulu ya untuk sesi 2 ya. Jangan lupa ada sesi terakhir nih nanti sore ya. Mudah-mudahan bisa bergabung semua gitu ya. Sekalian kita perpisahan untuk diklat ini nanti sore ya. Sehingga besok Bapak Ibu tinggal fokus menyelesaikan sesi penutup. Ada tes akhir gitu ya. Jangan khawatir untuk tes akhir di-set 2 kali. Jadi kalau hasilnya belum memuaskan, ulangi lagi saja, tidak apa-apa. Di-set 2 kali ini untuk menjaga kalau pada saat pertama tes tiba-tiba putus jaringan gitu ya, kan merugikan. Nah, cari waktu lagi yang pas, internetnya yang bagus, kerjakan lagi. Nah, untuk tes akhir ini menyumbang ke nilai akhir. Tes akhir ini menyumbang ke nilai akhir. Jadi nilai akhir itu ada tes akhir, ada nilai sikap dan nilai keterampilan dari tugas-tugas dan presentasi gitu ya. Di sana. Insya Allah lah lulus semua. Tuntas semua. Yang penting LMS-nya tuntas semua itu ya. Tuntas sampai penutup gitu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita akhiri saja ya untuk siang ini. Terima kasih atas semangatnya, luar biasa Bapak Ibu semua ini ya. Dengan berbagai kendala tapi tetap bersemangat untuk mengikuti semua kegiatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi Bapak Ibu semua.
Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Saya end meeting Selamat ya. siang.